Shalom, jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan dengan renungan yang berjudul Kristen yang terlihat bukan terdengar. Banyak orang Kristen sungguh ingin mengabarkan kabar baik, niatnya tulus, hatinya benar, tetapi seringkali caranya justru membuat Injil terasa rumit. Segudang ayat disajikan, istilah rohani berlapis-lapis, penjelasan panjang dan melelahkan. Padahal Yesus tidak pernah membuat Injil menjadi berat. Yang menarik, gereja mula-mula memenangkan jiwa bukan terutama lewat ceramah, melainkan lewat kehidupan yang terlihat. Orang melihat murid-murid hidup seperti Yesus. Ada kasih, ada kuasa, ada integritas. Bayangan Petrus menyembuhkan orang sakit, sapu tangan Paulus membawa kesembuhan. Itu bukan teknik, itu buah kehidupan karena keintiman hubungan mereka dengan Kristus dan kesadaran bahwa mereka itu in Christ, di dalam Kristus. Karena kekristenan sejak awal bukan agama baru, melainkan kehidupan baru. Seperti kata Watchmeni, kekristenan bukan ajaran untuk dipelajari, tetapi kehidupan untuk dijalani. Itulah sebabnya mereka disebut Kristen, yang artinya Kristus kecil. Hidup mereka begitu mirip Kristus, bukan karena pencitraan, tetapi karena relasi. Kita juga perlu jujur, begitu banyak orang hari ini antipati terhadap kekristenan, bukan karena Kristusnya, tapi karena pengalaman buruk dengan oknum. Tidak sedikit hal-hal rohani dipakai untuk kepentingan pribadi, ambisi tersembunyi, keuntungan sepihak, padahal itu perbuatan oknum, bukan Injil. Masalahnya dunia tidak selalu bisa membedakan. Akibatnya Injil yang murni ikut tercoreng. Justru disinilah panggilan kita menjadi terang dan garam diuji. Bukan dengan membela diri, bukan dengan argumen panjang, tetapi dengan membuktikan bahwa kita melayani karena mengasihi Tuhan tanpa motif apapun. Dan itu sendiri sudah menjadi kesaksian. Dunia butuh firman yang dihidupi. Dunia tidak kekurangan khotbah. Dunia kekurangan firman yang dijalani. Dunia sering berkata, tidak ada yang gratis di dunia ini. Di dalam banyak hal itu benar. Keselamatan dari Tuhan itu gratis karena Yesus sudah membayarnya lunas. Gratis bagi kita, mahal bagi Yesus. Saat orang melihat orang Kristen melayani tanpa agenda, tanpa perhitungan untung rugi, tanpa manipulasi, disitulah Injil kembali mendapatkan wajahnya. Melayani dari kelimpahan, bukan kekurangan. Saya bersyukur saya melihat itu nyata. Begitu banyak murid, alumni Karis, dan teman-teman TLW yang mengajar tanpa dibayar, melayani tanpa honor, bahkan membayar biaya transportasi dan kebutuhan pelayanan dari kantong sendiri. Bukan karena mereka tidak tahu nilai dirinya, bukan karena mereka ingin terlihat rohani, tapi karena mereka melayani dari kelimpahan, bukan dari kekurangan. Kelimpahan kasih, kelimpahan anugerah, kelimpahan syukur,
Semua dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk membangun nama, pengaruh, atau posisi. Namun kasih juga perlu hikmat. Menjadi terang dan garam bukan berarti membiarkan diri kita diperalat sampai babak belur. Kasih dan disiplin harus seimbang. Empati dan batasan harus berjalan bersama. Saat kita menetapkan boundaries yang sehat, kita tidak menjadi keras, kita tidak kehilangan kasih, kita justru membimbing orang bertumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Yesus penuh kasih tapi tegas. Ia memberi tapi juga berkata tidak. Yesus bisa dengan tegas karena ia penuh dengan empati. Ia selalu walk in other people's shoes. Setiap keputusannya lahir dari pemahaman, bukan dari posisi berkuasa. Ia tidak melihat orang sebagai masalah, tetapi sebagai manusia yang sedang bergumul. Karena itu ia bisa menegakkan kebenaran tanpa melukai dan mengasihi tanpa mengorbankan kebenaran. Disinilah banyak pemimpin Kristen tersandung. Masalah sering dilihat dari sisi kepentingan pelayanan, organisasi, atau visi pribadi, bukan dari posisi orang yang sedang menjalaninya. Walk in other people's shoes bukan berarti mengalah, tetapi memutuskan, memastikan keputusan tidak lahir dari ego, ketakutan, atau ambisi rohani. Pemimpin yang memahami sebelum memutuskan akan memimpin dengan hikmat, bukan sekedar otoritas. Injil paling kuat bukan yang paling keras dikotbahkan, tetapi yang paling konsisten dijalani. Saat dunia melihat orang Kristen yang tulus, bisa dipercaya, dan hidupnya selaras dengan firman, tanpa banyak kata pun mereka akan tahu Tuhan yang kita sembah itu nyata. Mereka ingin memiliki Tuhan seperti kita, dan disitulah terang dan garam bekerja dengan sendirinya. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.